Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Today we have English day, so we use English for today's learning. But if we have any difficulties, me or you, we can use bahasa, right? Before we starting our meeting today, we can pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, you can conclude that from the last meeting why the trigonometry is very important for us, for the especially for the Muslim, especially you get the falak subject, you are the next teacher of the madrasah ibtidaiyah, so you have to know how important trigonometry using in falak, ilmu falak ya, ilmu tentang how we menghitung hilal atau kemudian mencari posisi bumi terhadap bulan dan seterusnya ya. That's very important. And how mathematics develop from the Muslim perspective is bagaimana dulunya itu awalnya matematika berkembang itu adalah dari penggunaannya di ilmu falak, penggunaannya di how we pray, practicing praying or practicing fasting in the Ramadan day, right? That's how important the trigonometry is. Kemudian juga kemarin the last meeting we membahas the functional of trigonometry. The functional of trigonometry is using misalkan f(x) atau fungsi of x, the function of x using sinus or sin x misalkan, atau kemudian kalau pakai theta kan kalau di level madrasah ibtidaiyah it's using x, atau anak-anak biasanya using n gitu ya. Kalau di level kamu ya S1 ya, S1 yang PGMI kan biasanya ya fx gitu ya, sinus x or cosinus x or tangen x. But in the universe konsensus gitu ya, seringnya pakainya itu theta, sin theta or cos theta or tan theta kuadrat. Itu menggunakan itu yang disebut sebagai fungsi dari trigonometri ya, sin, cos, tangen dan so on teman-temannya itu ya. Kotangen, cosinus, sinus, cosinus ya. Kemudian tangen gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian juga in this meeting right now we membahas kemudian sebenarnya ini juga mendasar juga ya, basic concept of the trigonometry, that trigonometry itu using untuk angle measurement. Jadi kan awalnya karena menghitung sudut dari hilal itu ya, sudut bumi ke bulan dan seterusnya itu, that's why we use angle measurement, and that's why we get the functional trigonometry. Nah, kemudian angle measurement yang dipakai sebagai konsensus di orang matematika atau para ilmuwan itu adalah derajat yang simbolnya adalah seperti ini ya, misalkan 90 derajat, simbolnya ada tanda lingkaran di atasnya itu, atau kemudian that's we call radian. What's radian? Radian is satu lingkaran penuh, itu disebut radian. The radian we using radian is using p number. If you are the mathematician, you call the p day in March, yes,
in March is so the P is the widely used ya, gitu ya. Salah satu penemuan yang benar-benar mendasar dan berefek luas itu salah satunya adalah bilangan Pi gitu ya. Bilangan Pi itu berapa? Apakah kalau anak SD ya bilangan Pi itu 22/7 or 3.40 gitu ya. Itu that's not true. Kalau dikatakan bilangan Pi itu adalah 3,14 or 22/7, it's not the exact of the Pi. Kalau kamu pakai kalkulator, nah itu bisa kamu lihat the Pi itu sama dengan 3,14 bla 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 gitu ya. Nah, nanti kalau in the macam-macam bilangan, kalau ada mata kuliah macam-macam bilangan itu, bilangan Pi it's irrational number, but the 22/7 is the rational number, so it's very different number ya. Ini dapat dari dua himpunan yang benar-benar asing, antara Pi itu sebagai bilangan irrational number, sedangkan 22/7 adalah rational number. Nah, itu nanti kamu dapatkan di mata kuliah yang lain, tapi yang kita bahas di sini adalah karena ya memang peruntukannya untuk anak SD ya, that's enough kalau cuma 22/7 or just 3.40, but as you are the teacher kan kamu harus lebih jauh ya cara pandangnya. Kalau kamu teacher maka ya 3,14 itu hanya pendekatan, closing the P number, hanya untuk memudahkan penghitungan. Nah, padahal kan kalau satuannya, if the measurement is meters or centimeters, is not the big problem, right? Just kaceknya koma-koma gitu ya, selisihnya cuma 0,0. Tapi kemudian bagaimana kalau diterapkan dalam dunia nyata, jarak bumi, the space between Earth and Moon, it's not the meter or centimeter again, but it's ratusan ribu kilometer, right? That's maka yang jaraknya 0,00 itu ya ngefek sekali itu ya. That's why we use the P sebagai exact number, irrational number of P. Nah, bagaimana cara mudahnya untuk mencari P sebagai bilangan yang digunakan untuk measure angle ya, sudut? Maka P itu bisa kita cari dari P sama dengan K per D, atau circumference of the circle dibagi dengan diameter lingkaran. Nah, itu exact number ya. Bagaimana kita mendapatkan P? No matter how small or how large the circle, the sphere ya, bolanya berapa aja, seberapa besar, baik yang kecil bola sepak ya, football or the bola of the globe ya, itu ya P itu akan selalu sama, yaitu pembagian the equation between circumference and the diameter. Itu eksaknya. Nah, maka yang dimaksud dengan Pi radian, kalau dikatakan sebagai satuan measure of angle ya, the measurement of angle Pi radian, maka kita hapus dulu ya bawah. Maka misalkan 1 Pi radian. Ya, cara menulisnya juga pi rad gitu ya. Bukan pi saja. Kalau ya memang orang the people tahu lah kalau yang namanya pi ya pi radian. Tapi karena tadi ya antara hubungan dia keliling dan diameter lingkaran, makanya disebut radian atau satu lingkaran penuh full circle gitu ya. Tapi kemudian kan kalau bahasa formalnya dalam matematika ya pi itu nggak hanya sekedar pi, tapi ada tambahan radian agar differentiation between p as the number and the p as the
angle measurement, pi rad. Besarnya 1 pi radian sudah tahu ya. Besarnya 1 pi radian itu adalah 180 derajat. Derajatnya 180 derajat. Nah, sehingga yang namanya 2pi biasanya kan cuma disingkat kamu menyingkatnya 2pi gitu ya. Tapi ya sebenarnya 2pi radian. 2pi rad. 2pi rad is berapa? 2pi radian itu adalah, that's right, 360 derajat ya. Satu lingkaran penuh itu adalah 2pi. Nah, jadi yang disepakati oleh para ahli itu ya derajat sama radian gitu ya, penggunaan satuannya. Ya kamu if you are genius dan kamu punya apa istilahnya penemuan lain dalam bidang angle measurement ya, mempunyai satuan sendiri ya silahkan punya yang sekarang dipakai. Dan di universal language, mathematics is universal language, right? Then use the universal symbol or measurement is radian and derajat. Nah, kemudian apalagi yang namanya satuan pengukuran sudut ya cuma sekedar itu ya. Ini kita membahasnya seperti itu. Tapi kemudian jangan lupa kalau kalian tetap ada pertanyaan, if you have any question with this meeting, you can use the WhatsApp group. You post it in WhatsApp group or the Google Classroom, because ini kan karena materinya, the material is short and easy for us lah. Ini kan sudah materi sejak kalian SD juga sudah diperkenalkan. That's why I use video asynchron videos ya. Asynchron learning, videonya nggak streaming ya. Makanya kalaupun tetap ada pertanyaan ya tetap bisa dipost dengan WhatsApp group, atau kemudian nanti kalian juga bisa mengerjakan kuis ya di link yang saya berikan. Nah, sekian dulu. Ya, linknya pakai account Quizzes nih, ada pertanyaan. Linknya pakai account Quizzes ya. Nanti saya berikan linknya di WhatsApp group pakai account Quizzes. Karena kalau pakai yang saya pakai ya, biar kita variasi dalam using media lebih kreatif. Kemudian kalau masih ada pertanyaan ya tadi pakai WhatsApp group. Nah, demikian saja yang dapat saya sampaikan ya. Kemudian tadi jangan lupa terus. Kemudian ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika if I have any mistakes or I'm not fluent in English. Because we know that yang namanya English itu meskipun formal language-nya itu kita mempelajari di sekolah, but as we daily use ya itu yang penting paham sama paham ya. Sebagaimana kalau English-nya Indian or Malaysian itu kan kacau gitu ya kalau secara formal kita menilainya, but it's no matter, not problem as we paham sama paham. Ini kan ajang belajar dalam English Day. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Let's pray hamdalah together as we close this meeting. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.